Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Crypto. Kali ini kita ada di bagian keempat ya dari modul Crypto Order Flow. Nah, jadi di sini kita akan secara spesifik ya membaca order flow ya dengan cara melihat footprints. Nah, jadi apa sih footprint? Jadi ketika teman-teman trading ya menggunakan aplikasi yang biasanya teman-teman pakai ya, let's say TradingView ya, kemudian MT4 ya, MT5, itu teman-teman kan membaca pergerakan harga ya dengan melihat candlestick, oke? Namun di dalam order flow trading ya, candlestick ini diganti dengan footprint. Jadi footprint ini tidak sama ya seperti candlestick ya. Yang mana candlesticknya informasinya open ya, close ya, dan lain sebagainya. Tapi di footprint ini dibedah ya dengan suatu ilustrasi yang sedikit berbeda ya, serupa tapi tak sama ya dengan candlestick. Oke? Visualisasi dari footprints yaitu adalah seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman mirip ya look-nya dengan candlestick, tapi kalau teman-teman lakukan zoom in ya, ini dia ada suatu informasi ya di sini, yaitu adalah informasi bid dan juga ask. Oke, jadi ini masuknya yaitu adalah centralized order flow. Jadi ini pakai aplikasi apa ya? Ini pakai aplikasi atas namanya. Nanti mengenai penggunaan atas ya akan kita jelaskan ya di modul-modul selanjutnya. Oke, jadi seperti ini ya visualisasi dari footprint. Jadi ketika teman-teman zoom out ya, dia looks like candlestick ya, kayak normal candlestick. Tapi ketika teman-teman zoom in ya, ini dia menunjukkan ya informasi dari order book-nya. Sehingga di sini kita bisa membaca ya suatu kecenderungan ya penjual dan juga pembeli. Di dalam footprint ya itu ada elemen yang paling penting yaitu adalah cell ya atau kolom. Jadi ini adalah ya ilustrasi kolom dalam footprints. Jadi dalam footprints yaitu ada beberapa kolom atau cell. Ini adalah cell 1 ya, cell 2, cell 3, cell 4 dan juga cell 5. Oke, jadi di sini kan kayak kolom ya teman-teman ya. 3 times 3 ya, 11 ya, times 14 dan seterusnya. Ini adalah kolom ya di dalam footprints. Jadi teman-teman bisa melihat ini, oke, sebagai suatu kecenderungan ya untuk melihat aktivitas dari penjual dan juga aktivitas dari pembeli. Nah, di sini ya ada suatu kecenderungan ya dalam footprint yang ditunjukkan dalam warna-warna tertentu. Ketika sel ini berwarna hijau ya, ini ada kecenderungan ya pembeli ini lebih kuat ya. Kenapa ini warnanya hijau ya dan ada di bagian kanan? Karena di sini ya ketika sudah dijelaskan ya sebelumnya bahwa ketika market ya itu pembelinya cenderung agresif ya. Ini cenderung sisi kanan ini yang lebih banyak daripada sisi kiri. Sehingga di sini warnanya hijau. Karena apa? Karena buyer yang agresif yaitu ada di sisi ask, bukan di sisi bid. Sehingga ya diumpamakan ya di sini warnanya hijau ya. Warna hijau itu terjadi ya ketika ya seller pasif ya dan juga buyernya ini agresif. Sehingga di sisi kanan ya atau ask ini warnanya hijau. Itulah mengapa ya ilustrasinya itu adalah warnanya hijau. Warna hijau ya terjadi ketika penjualnya itu pasif ya. Sementara pembelinya itu agresif. Sehingga di sini menunjukkan kecenderungan apa teman-teman? Yaitu adalah kecenderungan untuk bullish ya, karena kan yang membeli ya ini kan lebih agresif ya, yang jual ini ogah-ogahan ya, tapi pembelinya ini maksa ya, market order, sehingga ada kecenderungan harga ini naik, oke? Sementara ya kalau sell itu berwarna merah, ini dia cenderung bearish ya, karena sisi bid-nya ya di sini biasanya lebih banyak daripada sisi ask-nya. Ingat ya ketika sisi bid lebih banyak, itu bayarnya itu pasif ya, mereka cuma bidding, sehingga mereka nunggu harga datang ke mereka. Sementara seller ini ya dalam tanda kutip ya, quotes on quotes ini agresif. Kenapa agresif? Karena dia market sell ya. Sehingga di sini ya bid itu sisinya warnanya merah ya. Jadi merah itu terjadi ya ketika pembeli pasif ya, pembeli nunggu, penjualnya agresif. Oke, sell. Sehingga apa yang terjadi? Harga cenderung mengalami penurunan. Lalu pasti muncul pertanyaan, kan kolomnya ada banyak. Berarti ada kecenderungan ya, berarti dalam setiap footprint. Ya, jawabannya itu adalah ada. Jadi footprint itu ada dua jenis ya teman-teman, bullish footprint dan juga bearish footprint. Jadi bullish footprint itu adalah keadaan ya di mana lebih banyak ya, sel hijau dibandingkan sel merah sehingga dia bullish. Ya, dalam footprint ya ini kan ada sel-selnya, oke. Kalau selnya itu lebih banyak yang hijau, it means dia bullish. Kalau selnya lebih banyak yang merah ya, itu adalah bearish footprint. Sehingga bearish footprint ini adalah keadaan yang di mana sel merah ini lebih mendominasi ya. Kalau diakumulasi ini jumlahnya lebih banyak daripada sel hijau sehingga ada kecenderungan harga ini justru bergerak turun atau bearish. Ini adalah contoh bullish footprint. Nah, dalam bullish footprint ya ini di bagian kiri ya dari footprintnya ini dikasih warna hijau atau diberi cap ya berwarna hijau. Ini kenapa di sini warnanya hijau? Karena kalau di sini teman-teman hitung ya jumlah sel atau kolom yang berwarna hijau itu jauh lebih
banyak daripada yang berwarna merah. Dia nih merahnya cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sementara ada puluhan sel yang berwarna hijau. Sehingga ya cap-nya ini ya diberi warna hijau. Selanjutnya ini adalah contoh dari Berry's footprints. Oke. Di mana di Berry's footprint ya cap ini dikasih warna merah ya karena di sini kalau diakumulasi ya jumlah sel yang berwarna merah itu jauh lebih banyak daripada yang berwarna hijau. Sehingga ya Berry's footprint ya menandakan bahwa ya harga akan bergerak turun atau bearish. Oke, teman-teman dari sini bisa dipahami ya. Kalau gitu saya Alvesting dari Akademi Crypto, sampai berjumpa di modul selanjutnya.